Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kembali melanjutkan perkuliahan psikologi pendidikan, di mana pada pertemuan ini materi bahasan ataupun pokok bahasan yang akan dibahas adalah berkenaan dengan teori belajar kognitif. Termasuk di dalamnya pengertian belajar menurut teori belajar kognitif, prinsip-prinsip belajar menurut teori belajar kognitif, dan penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Di beberapa sumber referensi terkait dengan teori kognitif, sudah ada 3 ahli yang dikenal sebagai ahli dalam teori kognitif. Ada yang namanya Piaget, ada Brunner, dan ada Ausubel. Jadi Piaget itu tulisannya itu Piaget ya, dibacanya Piaget. Di mana secara garis besar, kalau menurut Piaget itu kegiatan belajar terjadi sesuai dengan pola tahap-tahap perkembangan tertentu dan umur seseorang. Serta ada proses yang dilalui, yaitu proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Sedangkan menurut Brunner, belajar lebih ditentukan oleh cara seseorang mengatur pesan dan informasi, dan bukan ditentukan oleh umur. Jadi dia berbeda dengan Piaget ya. Kalau Piaget, kegiatan belajar seseorang itu tergantung dengan tahap perkembangan dan umur seseorang. Kalau sedangkan menurut Brunner bukan, tapi bagaimana seseorang itu mengatur pesan dan informasi yang diterima. Nah, artinya proses belajar menurut Brunner ini tahapannya itu ada 3 juga, adaptif, ikonik, dan simbolik. Kalau tadi di Piaget ada asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Nah, sedangkan menurut Ausubel, ahli yang ketiga, bahwa proses belajar terjadi jika seseorang mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru. Dalam hal ini artinya tidak otomatis ada pesan masuk, ada informasi yang masuk ke kognitif, kemudian seseorang mengatakan berhasil dalam belajar. Tapi ada proses asimilasi antara pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru. Jadi proses belajarnya kalau dari Ausubel ini lebih memperhatikan stimulus, memahami makna stimulus. Nah, stimulus itu tahu ya, rangsangan yang masuk ke indera kita, maksudnya itu lebih ke indera fisik kita, menyimpan dan menggunakan informasi yang ada di stimulus yang masuk. Artinya dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa secara aktif sangat dipentingkan. Kemudian dapat menarik minat, kemudian meningkatkan retensi. Ya, retensi itu lebih kepada kekuatan dia dalam belajar. Gitu. Artinya untuk bisa siswa itu bisa mengingat materi pelajaran dengan proses yang lama, makanya dalam teori ini perlu adanya proses mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimilikinya. Jadi mengaitkan sesuatu perolehan yang dia peroleh di otaknya dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Jadi materi pelajaran itu hendaknya disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu. Jadi dari yang sederhana itu baru ke kompleks. Nah, untuk teori ini perbedaan individual perlu diperhatikan. Karena salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar adalah perbedaan individunya itu. Jadi teori psikologi kognitif ini merupakan bagian terpenting dari sains kognitif yang memberikan kontribusi dalam perkembangan psikologi pendidikan. Artinya kalau secara keseluruhan, Piaget sebagai pionirnya teori konstruktivis mengemukakan pendapat bahwanya anak membangun sendiri pengetahuannya dari pengalaman sendiri dan lingkungan. Artinya pemberian pengalaman dari dalam belajar kepada siswa akan membantu siswa untuk bisa menyimpan ataupun mengikuti proses belajar dengan baik. Nah, Ibu akan tayangkan sedikit slide terkait dengan bahasan kita pada hari ini. Oke, teori belajar kognitif ya. Artinya karena dia kognitif atau kognisi, belajar adalah proses pemusatan pikiran.
Nah, selanjutnya, jadi berdasarkan pembahasan dan penjelasan sebelumnya, sudah jelas bahwa pembelajaran dalam sudut pandang teori kognitif menekankan pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki peserta didik. Nah, seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya. Nah, jadi ada tingkatannya terkait capaian tujuan pendidik tujuan belajar secara kognitif. Ada dulu tataran pengetahuan, jadi dapat pengetahuan, kemudian dari pengetahuan itu dia meningkat kepada pemahaman, mampu menerjemah, menyimpulkan, menginterpretasi. Nah, setelah dia memahami, mampu menerapkan. Nah, artinya menggunakan ya. Jadi saya tidak langsung dalam teori ini siswa dikatakan berhasil belajarnya kalau juga mampu menerapkan apa yang dia boleh. Kemudian mampu dia analisis, artinya dia mencari hubungan-hubungan, dia lihat kondisi-kondisi kaitannya dengan lingkungannya. Makanya pengalaman itu sangat dipentingkan dalam teori kognitif itu. Kemudian mampu mensintesis, menggabungkan satu bagian-bagian tertentu, satu kejadian-kejadian tertentu, satu keadaan-keadaan tertentu dalam kaitan belajarnya. Kemudian mengevaluasi, bisa menilai mana yang benar idenya, mana nilai yang sesuai dengan standar yang ada. Nah, artinya ini dia. Secara tidak langsung, teori belajar kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Nah, itu prosesnya yang sangat dipentingkan untuk teori belajar kognitif. Melibatkan proses berpikir yang kompleks, melibatkan insight untuk memecahkan masalah. Nah, ini dia. Artinya bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekedar melihat hubungan antara stimulus dan respon saja, tapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks, yang sangat sangat detail. Artinya tidak hanya sekedar tahu atau mengenal, tapi juga bisa memikirkan, bisa menganalisis suatu tingkah laku itu terjadi, sehingga dia memperoleh pemahaman baru, pemecahan masalah dari apa yang dia peroleh. Nah, kalau berdasarkan PAC tadi kan dibahas PAC ya, ada tahapan perkembangan atau umur. Jadi tahapan kognitif atau kognisi seseorang itu untuk setiap tahapan itu berbeda. Artinya proses perkembangan sistem saraf kita itu akan semakin bagus apabila umur kita bertambah. Ini menurut teori PAC. Jadi seseorang akan apabila semakin bertambah umurnya, dia akan semakin kompleks dia berpikirnya. Tidak lagi berpikirnya sederhana. Itu dia. Ada namanya sensori motorik, ada tahapnya operasional, usia 7 tahun ada tahap operasional konkret, 7-12 tahun ada tahap operasi formal, 12 tahun ke atas. Jadi kalau sudah 12 tahun ke atas berarti sudah operasi formal. Jadi tidak lagi berdasarkan sensori, tapi sudah bisa berpikir secara lebih kompleks. Nah, ini dia masing-masing karakteristiknya. Ini yang sensori motorik ya, memahami lingkungan hanya dengan cara melihat, meraba, memegang, menyentuh untuk anak-anak usia yang batita ya. Jadi dia tahu dengan sesuatu itu mungkin dari dia raba, oh ini sakit ya, ini tajam ya. Dia tahu itu, oh ini benda tajam, jangan didekati lagi, jangan diambil lagi. Mungkin dari dia memegang rasa panas, oh ini barang yang berbahaya karena panas. Jadi perilaku itu terjadi karena ada akibat yang timbul pada dirinya. Itulah yang sensori motorik. Nah, selanjutnya tahap operasional. Nah, udah mampu menggunakan bahasa dengan konsep yang sederhana. Ini sudah mulai bisa menyatakan gitu. Artinya ini sudah mulai mulai kepada prakognitif. Artinya dia sudah mulai berbicara, kemudian cerita, sehingga dengan dia berbicara dan cerita itu dia memberikan simbol-simbol tertentu, kemudian dia sudah mulai berpikir lebih tinggi lagi untuk tingkat kemampuan dia menghayal dan menyatakan keadaan. Jadi pra-kognitif mulai beroperasi di sini. Karena dia kalau dia berbahasa, dia bercerita, tentu dia akan berpikir. Mulai dengan berpikir dulu, tapi masih simbol-simbol tertentu. Kemudian yang ketiga, ini yang personal konkret 7-12 tahun. Nah, dia mulai konkret berpikirnya, artinya
Kalau untuk anak CST harusnya sudah didesain kemampuan berpikirnya dengan sesuatu yang konkret atau nyata. Misalnya kalau kita ingin belajar matematika, kalau dulu belajar matematika, misalnya suruh dua lidi, nanti langsung dicontohkan, dikonkretkan perkaliannya, berkurang, pengurangannya, dan sebagainya. Artinya sudah nampak nyata dulu kondisinya, sehingga bisa berkembang kemampuan kognitifnya. Nah, ini yang terakhir ya, sudah berpikir abstrak. Artinya sudah mampu mengeluarkan gagasan-gagasannya. Artinya untuk bisa memecahkan suatu permasalahan dia sudah tahu apa solusinya. Nah, untuk itu siswa yang tingkatan ini SMP sampai ke atas itu memang membutuhkan rangsangan untuk berpikirnya. Diberikan analisis-analisis. Artinya pengalaman itu sangat dipentingkan di teori ini. Nah, ini dia. Artinya proses belajar. Ini kalau benar ya, akan berjalan baik jika pendidik memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep melalui contoh-contoh nyata yang ia jumpai di lingkungannya. Itu yang discovery learning. Jadi belajar dia menemukan konsep-konsep atau teori-teori tertentu dari mungkin kasus-kasus yang ada di lapangan. Ini yang merangsang dia mampu untuk berpikir secara konkret. Nah, ini kalau benar tadi ya seperti jelaskan ya, penemuan artinya belajar itu melibatkan 3 proses, yaitu proses pemrosesan, kemudian berpikir dan menciptakan informasi. Jadi ada hendaknya dalam proses belajar kita mampu mengarahkan siswa untuk bisa melakukan ketiga hal ini dalam proses belajar. Jadi tidak hanya berpikir saja, tapi dia mampu memproses, kemudian menciptakan sesuatu. Nah, itu yang Brunner itu lebih bercetus model belajar penemuan. Jadi sama dengan tadi si Brunner tadi dia menjelaskan bahwa discovery learning, jadi adanya penemuan. Itu cenderung siswa itu lebih berpikir tingkat tinggi kalau sudah melalui itu. Jadi untuk perkembangan kognisi pada Brunner ini ada 3. Artinya yang pertama tahap informal aktif. Artinya individu melakukan aktivitas untuk memahami lingkungannya. Mungkin pada saat kita akan masuk ke satu ruangan, mungkin kita mulai berpikir ini kursi siapa. Nah, itu artinya dia sudah tahu bagaimana lingkungan itu apa adanya. Jadi kalau dia masuk ruangan, dia tentu berpikir kalau saya duduk di sini nanti bagaimana. Itu yang environment-nya. Kemudian ada tahap ikonik ya, melihat sesuatu itu berdasarkan gambar atau visual di kepala. Artinya kita bisa mengetahui sesuatu itu dari gambar yang ada. Artinya dalam belajar, anak juga harus disejalankan, tidak hanya sekedar baca teks, tapi juga gambar-gambar yang konkret, sehingga dia bisa belajar dari gambar itu. Itu yang ikonik. Menggunakan ikon-ikon tertentu, sehingga dia mudah untuk mengingat atau memahami suatu konsep itu. Dan terakhir adalah tahap simbolik. Nah, ini kita memberikan simbol, artinya kita memberikan simbol-simbol tertentu kepada siswa kita, sehingga dengan simbol-simbol itu dia bisa mudah untuk mengingat. Misalnya apabila kita ingin mengajarkan siswa tentang suatu benda, kemudian benda itu kita simbolkan dengan benda lain. Nah, apakah siswa itu bisa enggak? Misalnya kita ingin mempelajari kacamata, kemudian kita perlihatkan sebuah tisu. Kita katakan ini adalah kacamata. Nah, tentu kalau siswa itu sudah tak berpikirnya konkret, tentu dia akan memberikan tanggapan bahwa itu bukan kacamata, tapi itu tisu. Karena dia sudah tahu apa saja karakteristik kacamata itu. Dengan memberikan simbol-simbol itu dia ingat, waktu saya belajar tentang tisu, belajar tentang kacamata, ada simbol-simbolnya tisu, simbol-simbol yang muncul itu tisu. Jadi saat dia memegang tisu, nanti dia ingat, oh saya pernah lo belajar, tapi ini tisu yang menjadi alat bantunya, gitu, atau menjadi simbolnya. Itu dia yang simbolik. Nah, kalau yang Ausubel, ini belajar bermakna ya, siswa akan belajar dengan baik jika ada proses pengaturan belajarnya yang baik. Belajar itu bermakna, maksudnya begini ya. Nanti anak-anak itu akan belajar bila dia menemukan sesuatu yang digambarkannya dengan baik dan tepat.
Jadi ada makna-makna tertentu dari apa yang dia pelajari. Nah, untuk yang audible itu ada beberapa hal yang terkait dengan teori belajar bermakna ini. Artinya adanya konsep tentang retensi atau penanggapan. Artinya, jika kita belajar, sewaktu-waktu tentu akan ada proses mengendap dalam pikiran. Ibarat kita mendownload sesuatu lah, kadang-kadang kalau kita mendownload itu, kita diminta dulu mendownload. Apakah anak akan sukses atau tidak, itu tergantung lagi bagaimana kita bisa mendownload, memberikan mendownload dengan kriteria yang tepat. Artinya variabel dari belajar di dalam konsep ini adalah di samping ada materi harus ada medianya. Dengan media itulah siswa bisa kembali mengingat atau meretensi, membuka lagi retensi yang telah ada itu. Karena media gambar itu akan membantu seseorang itu kembali mampu memaknai sesuatu. Artinya belajar menurut teori ini berhubungan dengan cara menyajikan materinya. Jadi cara siswa mengaitkan data, informasi yang ada dengan suatu kognitif yang ada. Jadi dalam teori belajar kognitif kita selalu mengaitkan dengan apa yang ada di sekitar peserta didik kita. Oke. Bermakna ya. Nah, ini ada juga teori Gardner ya. Jadi dalam pembelajaran itu ada beberapa fase. Jadi teori ini lebih mengarah kepada pemrosesan informasi. Ada namanya dalam belajar itu perlu ada motivasi, perlu ada pemahaman, perlu ada perolehan, perlu ada penyimpanan. Bagaimana bisa menyimpan dengan baik? Itu lagi kepada bagaimana materi yang kita berikan itu sederhana, tapi memberikan makna-makna tertentu, simbol-simbol tertentu pada anak. Kemudian bisa dikembalikan ke dalam ingatan yang nyata, kemudian mampu menjernalisasi secara umum. Artinya dalam teori ini ada 3 proses pemrosesan informasi, yaitu sensory memory, jadi short term memory, dan long term memory. Nah, itu dia yang kita bahas di pada membahas memori kemarin. Jadi supaya memori itu bisa disimpan di long term memory, ya kemarin kita sudah pelajari bagaimana caranya supaya bisa menyimpan di long term memory. Nah, apa implikasinya dari teori belajar ini ke dalam proses pendidikan? Artinya, keaktifan dalam belajar itu sangat penting untuk teori kognitif. Siswa aktif, itu yang penting sekali. Peserta didik belajar dengan aktif dan bisa optimal melalui asimilasi dan juga akomodasi antara pengetahuan dan pengalaman. Jadi proses mengisi, kemudian mengaitkan antara pengetahuan dan pengalaman itu sangat menjadi poin penting dari teori belajar kognitif. Nah, kelebihan dan kekurangannya tentu ada yang namanya teori ya. Artinya kelebihannya dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan satu masalah karena kita mengaitkan dengan pengalaman, mengaitkan dengan makna-makna tertentu dari kehidupannya. Dapat meningkatkan motivasi dan membantu peserta didik untuk memahami bahan belajar dengan mudah karena kita menggunakan simbol-simbol, ikon tertentu sehingga dengan mudah dia untuk memahami materi pelajaran. Kekurangannya pada keberhasilan pembelajaran yang disasarkan pada kemampuan peserta didik. Artinya kalau peserta didik itu mempunyai kemampuan kognitif yang bagus, itu dia akan berhasil melaksanakan mengikuti proses belajarnya. Tapi kembali lagi kalau kemampuan kognitifnya masih rendah, maka perlu lagi pembinaan yang lebih maksimal untuk bisa memahami materi pelajaran. Di peserta didik harus duduk aktif, kalau aktif tidak bisa berhasil dalam belajarnya kalau menggunakan teori kognitif. Fasilitas sangat dipentingkan juga karena siswa akan mengalami satu proses-proses tertentu dalam belajarnya. Nah, ada asimilasi, ada kombinasinya, ada kaitannya dengan keadaan lingkungan, maka perlu ada fasilitasnya. Oke. Belajar yang gagal menurut teori kognitif. Dimana dikatakan belajar itu gagal? Yang pertama, tidak menguasai informasi yang diajarkan, tidak menangkap informasi yang diberikan, tidak mengerti, tidak dapat menyimpan informasi, kan saya sering lupa ya. Inilah kegagalan yang terjadi di teori. Mungkin ada kegagalan yang terjadi menurut teori kognitif ini. Tidak dapat mengungkapkan kembali, itu yang mengingat kembali apa yang telah dipahami, kemudian tidak dapat menggunakan informasi baru. Untuk itu peserta didik akan mudah mengingat. Untuk mengatasi itu, apabila suatu materi pelajaran itu disusun dengan sederhana, dengan pola logika dari yang sederhana sampai yang kompleks. Jadi harus dilihat dulu kesederhanaannya dari materi itu. Kemudian belajar dengan memahami.
Seperti tadi memberikan simbol ya, jadi memberikan simbol tertentu, kemudian dijelaskan apa kaitan simbol itu akan lebih mudah dibandingkan kita menghafal di kepala. Artinya perbedaan individu harus diperhatikan karena tidak semua anak yang memiliki tahap kognitif yang bagus. Baik, itu saja penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.